Pada pertemuan pertama kita untuk mata kuliah farmakognosi kelas rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, materi pertama ini berjudul Pengantar dan Sejarah Farmakognosi. Untuk outline atau pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini, yang pertama pengantar, kedua sejarah penggunaan obat bahan alam, ketiga terminologi pada farmakognosi, keempat cakupan farmakognosi, kelima bioteknologi tumbuhan obat, dan yang keenam hubungan farmakognosi dengan disiplin ilmu lain. Ya, di masa lalu pengetahuan pengobatan tradisional biasanya itu muncul atau ditemukan dalam buku-buku suci, kemudian mantra, secerita rakyat, materi medika, dan literatur sejarah lainnya yang mendefinisikan pedoman awal untuk otorisasi obat-obatan alami yang berasal dari tumbuhan. Praktek medis konvensional yang diadopsi untuk identifikasi dan autentifikasi obat alam lain akhirnya membingkai pendekatan botani kimia untuk farmakognosi selama awal abad ke-19. Pengertian farmakognosi sendiri adalah studi tentang obat-obat alami yang diperoleh dari tumbuhan maupun mineral atau konstituennya. Jadi farmakognosi itu adalah ilmu awal kefarmasian di mana belajar tentang obat-obatan secara alami. Ini yang Bapak Ibu harus perhatikan dan dimengerti. Nah, farmakognosi itu dari bahasa Latin yang berasal dari farmakong dan juga kiknoskos. Kiknosko, di mana ini memiliki pengertian adalah pengetahuan terkait obat-obatan. Sejarah penggunaan obat bahan alam sendiri bermula dari adanya manusia primitif yang mencari makanan dan minuman secara acak dari tanaman atau bagian-bagian tanaman di mana mereka mengkonsumsi, kemudian mereka merasakan manfaat setelah mereka mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Jika makanan yang dimakan dapat digunakan untuk pengobatan. Dan pengetahuan yang mereka peroleh ini secara empiris atau turun-temurun dan dengan mencoba-coba. Ya, untuk obat sendiri yang digunakan dalam bentuk sediaan infus dan dekok, di mana mereka merebus bagian-bagian tanaman yang sekiranya dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Kemudian hasil pengobatan ini diturunkan ke generasi selanjutnya. Pengetahuan yang baru ditambahkan dengan cara yang sama dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Di negara Cina sendiri pada zaman Shenong di 2700 sebelum Masehi, Shenong ini adalah seorang tabib di mana dia menuliskan kitab pengobatan herbal pertama yang mencatat 365 jenis obat yang dia sebut kitab Pentesau, di mana dia membagi obat tersebut menjadi tiga bagian, 120 tumbuhan kaisar, memiliki kategori kualitas tinggi, bahan tidak beracun, dan dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua adalah 120 tumbuhan menteri, memiliki kategori beberapa tanaman beracun dan beberapa tidak, serta memiliki tindakan terapi yang lebih kuat untuk menyembuhkan penyakit.
Dan yang ketiga adalah 125 ramuan herbal memiliki tindakan spesifik untuk mengobati penyakit dan menghilangkan stagnasi. Ini sejarah dari negara Cina. Kemudian India sendiri, kalau Bapak Ibu pernah dengar, ada yang namanya pengobatan Riveda dan Ayurveda di tahun 2000 sebelum Masehi. Pengobatan ini melibatkan penggunaan obat-obat sakral dan hanya dilakukan oleh pemuka agama yang tidak berdosa. Di Yunani sendiri, ada seorang dokter ahli botani pada tahun 1 Masehi yang bernama Dioscorides, di mana dia menemukan atau menuliskan buku atau panduan De Materia Medica, di mana buku ini adalah buku yang berisi daftar dan informasi mengenai bahan obat-obatan. Kalau di Indonesia sekarang kita kenal adalah Farmakope Herbal Indonesia atau Farmakope Indonesia. Di Indonesia sendiri ditemukan beberapa bukti otentik terkait dengan penggunaan bahan alam pada zaman dulu. Misalkan di Serat Centini. Ini adalah karya sastra Jawa yang monumental dan dianggap sebagai ensiklopedia budaya Jawa, di mana ia juga mencatat berbagai pengetahuan tentang tanaman obat dan ramuan tradisional. Kemudian di daerah Bali ditemukan yang namanya naskah kuno yang ditulis di atas daun lontar. Disebut lontar usada atau lontar taru pramana yang berisi informasi lengkap tentang berbagai jenis tanaman obat dan cara pengolahannya dalam sistem pengobatan tradisional Bali. Ada juga di beberapa tempat seperti di Candi Borobudur, Candi Prambanan, beberapa candi terbesar di Indonesia ditemukan relief-relief gambar terkait dengan pengobatan tradisional. Itu juga merupakan salah satu bukti otentik penggunaan obat bahan alam di masa lampau. Nah, bagaimana terminologi pada farmakognosi? Kita akan belajar beberapa ilmu terkait dengan farmakognosi. Yang pertama adalah etnobotani adalah suatu studi tentang penggunaan tanaman dalam pengobatan. Ada juga istilah etnofarmakologi, studi menghubungkan kelompok etnis dengan kesehatan. Kemudian fitoterapi adalah bagian dari ilmu farmakognosi yang berkaitan dengan penggunaan secara klinis ekstrak-ekstrak obat bahan alam atau campurannya. Kemudian cakupan farmakognosi itu meliputi identifikasi, karakterisasi, kemudian pengumpulan bahan-bahan baku, setelah dikumpulkan diolah dan disimpan seperti tumbuhan, hewan, jamur dan mineral yang memiliki potensi atau efek terapi sebagai obat. Ruang lingkup ini juga mencakup sifat morfologi, kemudian biologi dari bahan kimia tersebut, bahan alam tersebut, serta penemuan dan pengembangan obat-obatan baru yang berasal dari sumber-sumber alami. Bioteknologi tumbuhan obat. Ada beberapa istilah yang sering sekali sekarang digunakan dalam pengembangan tumbuhan obat. Yang pertama adalah kultur jaringan. Metode ini memungkinkan perbanyakan tanaman obat secara massal dalam waktu singkat, di mana menghasilkan tanaman yang identik dan bebas dari penyakit. Kemudian ada juga istilah rekayasa genetika, memodifikasi gen tanaman untuk meningkatkan produksi senyawa bioaktif tertentu, seperti meningkatkan kandungan antioksidan pada tomat. Yang ketiga, pengembangan obat unggul, di mana memilih, kemudian setelah dipilih akan dikembangkan varietas tanaman obat yang memiliki potensi lebih besar dan jauh lebih efektif. Kemudian apa sih hubungan farmakognosi antar disiplin ilmu? Farmakognosi juga sering disebut sebagai multidisiplin ilmu karena secara intrinsik membutuhkan penerapan berbagai cabang ilmu, seperti botani, yaitu nanti kita akan belajar tentang taksonomi obat, di mana taksonomi obat ini berasal dari tanaman apa,
dia dari genus apa, spesies apa, dan lain sebagainya. Kemudian secara kimia nanti kita akan cek dia memiliki kandungan senyawa apa yang memiliki terapi pengobatan yang digunakan untuk masyarakat. Kemudian secara biologi dia mengandung senyawa metabolit apa saja, kemudian farmakologi dan etnobotani untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengembangkan obat-obatan dari sumber alam, baik dari tumbuhan, hewan dan juga mineral atau pelikan. Ya, selain itu eh, penerapan ilmu-ilmu ini memungkinkan penelitian secara menyeluruh terhadap obat-obatan alami, mulai dari pengumpulan dan identifikasi bahan baku hingga isolasi. Isolasi itu adalah dari kandungan metabolit senyawa sekunder yang banyak di dalam suatu tanaman. Nanti kita akan memilih hanya satu senyawa aktif saja yang memiliki kemampuan untuk terapi pengobatan. Itu yang disebut dengan isolasi. Kemudian kita akan mengkarakterisasi dan menguji potensi serta keamanan senyawa aktifnya. Kemudian ada juga yang namanya proses dasar dalam kajian tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional, di mana tumbuhan obat nanti yang akan kita uji, kita akan jadikan yang namanya ekstrak. Kemudian kita akan lakukan yang namanya bioassay, di mana nanti ada beberapa hal terkait standarisasi ekstrak, di mana setiap bahan baku yang dijadikan obat dari tanaman, hewan, dan juga mineral harus kita standarisasi. Setelah itu, kita akan mengecek nih, kira-kira dari satu tanaman ini dia memiliki senyawa aktif apa dan harus memiliki aktivitas farmakologi, senyawa aktif yang dikandung oleh suatu tanaman obat. Setelah kita tahu senyawa aktifnya, kita akan tes dulu uji toksisitas dan keamanan, apa yang kita sebut dengan praklinik, menggunakan hewan uji, baik itu secara in vivo dan secara in vitro. In vitro itu, kalau Bapak Ibu masih ingat, terkait dengan pengujian menggunakan cawan Petri. Biasanya itu terkait dengan mikrobiologi. Kemudian kalau in vivo itu kita menguji ke hewan uji seperti tikus, mencit, dan lain sebagainya. Setelah itu dinyatakan aman, toksisitasnya juga kita sudah tahu. Kita menguji tes klinik atau ke manusia, di mana pengujian ini memiliki 4 fase. Setelah dicek, ternyata di uji klinik juga dia memiliki hasil yang optimal atau yang baik, maka akan diproduksi senyawa aktif skala industri, kemudian nanti akan diformulasi secara farmasi dan diuji sebagai obat. Ya, ini adalah konsep dasar dalam kajian tanaman, mulai dari yang konvensional sampai nanti pengembangan suatu formulasi secara farmasi di mana dapat digunakan sebagai obat yang kita kenal sekarang namanya adalah fitofarmaka. Ini adalah beberapa tahapan konsep dasarnya atau proses dasarnya. Kemudian bagaimana manfaat farmakognosi? Kenapa kita harus belajar farmakognosi itu sendiri?
Kenapa kita harus belajar farmakognosi? Karena yang pertama terkait dengan mengidentifikasi tadi yang di awal ya. Kita harus tahu taksonominya seperti apa. Diambil dari sumber yang bagaimana. Kemudian yang kedua adalah setelah kita tahu bahan baku ini perlu kita standarisasi supaya kita dapat menjaga keamanannya dan kestabilannya. Kemudian manfaat dari farmakognosis itu sendiri adalah kita harus tahu metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin. Nanti Bapak Ibu akan belajar tentang uji screening fitokimia. Nah, itu kita akan tahu nih tanaman ini memiliki metabolit sekunder apa, di mana nanti metabolit sekunder itu akan dikembangkan menjadi suatu produk herbal. Ini beberapa manfaat farmakognosi yang akan kita pelajari. Mungkin itu saja materi pertama kita pada hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam sehat.